Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Hukum Story. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau kembali lagi ya untuk menonton konten-konten yang kami sajikan. Ya baik, kali ini kita ada pertanyaan dari Bapak Dani. Ya, Bapak Dani ingin mengajukan cerai talak ya. Jadi kalau laki-laki cerai talak, kalau perempuan adalah gugat cerai. Ya, jadi Bapak Dani ya di Bekasi, cerai talak. Ya, baik, pada teman-teman, untuk perkara cerai ini memang diperbolehkan dalam Islam, namun lebih baik kalau masih ada kesempatan untuk rujuk, ini demi kepentingan untuk anak-anak ya, demi masa depan anak. Jadi lebih baik disarankan agar mempertahankan rumah tangga, karena apapun yang diinginkan oleh orang tua adalah untuk kebahagiaan anak-anak. Jadi jangan sampai karena kepentingan orang tua itu bisa menghambat dan mengganggu psikologis anak ya. Jadi kasihan anaknya. Namun kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya apa boleh buat, ya terpaksa ya, memang harus diajukan cerai talak ini. Harus diajukan cerai talak ini. Ya baik Bapak Dani, ini kebetulan beliau ini sudah hampir kurang lebih 5 tahun ya tidak serumah lagi dengan istrinya dan anak-anak, dan anak-anaknya juga sudah pada besar-besar semua. Jadi kami menyimpulkan bahwa saya memang lebih baik untuk diputus karena cerai. Ya kebetulan Bapak Dani berdasarkan keterangannya ini tidak memiliki buku nikah ya, karena buku nikahnya nggak tahu di mana. Jadi yang pertama kali kami sarankan Bapak Dani bisa mengurus terlebih dahulu ya Pak untuk surat kehilangan dari kepolisian terkait buku nikah. Nanti dari surat keterangan kehilangan tersebut, nanti Bapak datang ya ke KUA atau kantor urusan agama di mana tempat pernikahan yang dahulu dilakukan. Seperti itu. Nanti di sana bisa dilaporkan kepada pihak KUA, misalnya sampaikan saja bahwasanya tidak ada buku nikah atau sudah hilang, ini ada bukti surat keterangan kehilangan ya dari kepolisian. Kemudian nanti minta dibantu untuk menerbitkan akta nikah ya, tapi nanti tergantung. Nanti kalau misalnya tidak ketemu atau tidak ada lagi ya, karena kan kita nggak tahu untuk sistem pemberkasannya seperti apa. Misalnya nggak tahu atau tidak ditemukan ya, misalnya karena musibah banjir atau kehilangan berkas-berkas, karena kan ini berkas Bapak kan sudah dari tahun 90-an ya, jadi sudah begitu lama banget. Jadi bisa saja terjadi kehilangan atau tidak ditemukan lagi berkas-berkasnya. Jadi kalau sudah tidak ada berkas, nanti maka bisa dilakukan isbat nikah dulu, setelah itu langsung cerai. Seperti itu. Saya ulangi,
bisa dilakukan isbat nikah sekaligus cerai talak, seperti itu. Atau kalau memang ditemukan, nanti bisa diterbitkan untuk duplikat akta nikah yang telah dikeluarkan oleh kantor urusan agama di mana tempat dilangsungkan pernikahan sebelumnya, ya. Jadi kalau sudah ada duplikat nikah tersebut, maka nanti yang bisa Bapak lakukan adalah pertama mempersiapkan bukti-bukti dulu ya. Bukti-bukti dulu, yang pertama identitas suami istri ya, identitas bapak, identitas ibu ya, KTP bapak dan KTP ibu, kartu keluarga. Kemudian karena ini kan sifatnya hanya putus saja ya Pak, tidak ada untuk hak asuh anak atau harta gono gini ya. Jadi hanya murni untuk cerai saja ya. Jadi ini perkaranya memang tidak begitu sulit, akan tetapi memang ini harus dijalankan prosedur hukum acaranya seperti itu. Jadi setelah KTP, kartu keluarga, duplikat akta nikah tadi, kemudian dipersiapkan saksi-saksi ya, minimal 2 orang. Nah, untuk yang jadi saksi ini harus mengenal kedua belah pihak ya, baik pihak bapak maupun pihak ibu, seperti itu. Nah, untuk dari kalangan keluarga boleh, dari di luar keluarga juga boleh. Dan untuk saksi ini semakin banyak itu semakin baik, seperti itu. Setelah itu, hal-hal yang harus dipersiapkan lagi adalah untuk mengetik gugatan ya. Mohon maaf, bukan gugatan, permohonan cerai talak. Ya, ini memang bentuknya permohonan cerai talak, akan tetapi ini sifatnya adalah gugatan juga, seperti itu. Kalau misalnya didaftarkan melalui ikut dari Mahkamah Agung, nanti masuknya tetap ke gugatan, tetapi substansialnya adalah permohonan cerai talak. Jadi setelah semua sudah dipersiapkan, nah untuk draft permohonan cerai talaknya ini nanti Bapak bisa lihat di web Pengadilan Agama ya. Nah, misalnya Bapak di Bekasi, nanti coba lihat di Pengadilan Agama Bekasi, di web tersebut sudah ada draft bakunya, seperti itu. Kemudian pastikan juga alasan cerainya ya. Alasan cerainya itu ada seperti bertengkar terus-menerus disebabkan karena ada cekcok, masalah ekonomi, atau bisa juga bertengkar secara terus-menerus karena tidak sependapat ya. Namun tidak sependapatnya ini mengakibatkan hal yang fatal seperti itu, sehingga bisa ribut ya atau cekcok di rumah setiap hari. Jadi ada masalah sedikit karena sebelumnya sudah ribut, jadi masalah yang baru juga, yang kecil juga diributin hingga memuncak dia, seperti itu. Kemudian ada juga alasan-alasan lain, misalnya Bapak setelah sampaikan kepada kami bahwasanya Bapak sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih 5 tahun ya, seperti itu. Lalu setelah itu nanti bisa ditambahkan di alasan-alasan cerai talaknya, bisa ditambahkan juga misalnya sang istri suka marah-marah, melempar barang atau menghancurkan barang atau memukul dan sebagainya ya. Nanti dimasukkan saja di alasan-alasan permohonan cerainya.
Jadi seperti itu. Dan ini juga sama seperti pengajuan gugatan yang lain ya. Jadi yang pertama buktinya sudah, saksinya sudah, kemudian alasan-alasannya juga sudah. Nah sekarang kita mau mendaftarkan di pengadilan agama ya. Jadi karena ini untuk yang muslim maka tempat pengajuannya adalah di Pengadilan Agama Bekasi, seperti itu. Nah, setelah selesai draft gugatannya, di print out langsung saja, kemudian nanti ditandatangani. Nah, di atas materai ya, di atas materai. Kemudian nanti setelah itu di fotokopi, dipersiapkan saja 10 rangkap ya. Persiapkan saja 10 rangkap, kemudian nanti bukti-bukti yang ada itu semua difotokopi, kemudian dikasih materai. Setelah itu nanti ke kantor pos besar ya, di Leges pos. Kemudian setelah itu pastikan juga setelah di Leges pos nanti disusun rapi, jadi agar pihak pengadilan bisa memeriksa juga secara cepat ya. Jadi tidak membingungkan mereka juga, karena kan petugas di pengadilan juga banyak pekerjaannya yang mengurusin hal-hal seperti ini juga ya. Nah setelah semua dikumpulkan, nanti datang ke Pengadilan Agama Bekasinya. Nanti masuk saja ke loket antrian ya, antrian dulu biasanya, ambil nomor antrian. Setelah ambil nomor antrian, nanti kalau sudah dipanggil menuju aja ke loket pendaftaran, nanti sampaikan mau mendaftarkan permohonan cerai talak, seperti itu. Nanti ikuti saja petunjuknya, kemudian dipersiapkan juga untuk biaya panjar perkaranya ya. Jadi kalau untuk biaya panjar perkaranya itu ya tergantung ya. Namun ini biasanya tergantung dari jumlah pihaknya berapa. Ini kan pihaknya sedikit, hanya suami istri saja, tidak banyak. Kemudian radiusnya juga nggak jauh ya. Jadi kami memberikan kisaran ya sekitar 700 hingga 1 juta rupiah untuk dipersiapkan biaya panjar perkaranya, seperti itu. Setelah semuanya didaftarkan, nanti kemudian kita menunggu nomor perkara ya. Nah nomor perkaranya ini setelah dapat nanti biasanya pihak pengadilan akan memberitahukan juga ya pada hari yang sama juga pada saat pendaftaran tentang relas panggilan ya atau undangan sidang pertama. Biasanya sih 2 minggu juga, tidak lama ya. Setelah itu nanti pada saat sidang kita semua hadir ya. Kita semua hadir, baik pihak kita ataupun istri. Namun kalau di sini kita akan membahas terlebih dahulu pihak istrinya tidak hadir ya, maaf. Jadi kalau istri tidak hadir, nanti pada panggilan pertama akan dipanggil lagi ya, direlas lagi oleh pihak pengadilan agama untuk panggilan sidang yang kedua. Nanti panggilan sidang kedua pihak istrinya tidak hadir lagi, maka kita beritahukan kepada panitera pengganti ya atau ke majelis hakim bahwasanya pihak dari istri tidak hadir. Jadi kita meminta izin atau memohon agar dilakukan panggilan ketiga, dan jika pihak istri atau termohon ya tidak hadir lagi, maka minta agar diputus secara per step ya. Jadi per step ini nanti tetap dilanjutkan
di agenda selanjutnya walaupun tidak dihadiri oleh pihak termohonnya, dalam hal ini adalah istrinya, seperti itu. Jadi setelah panggilan kedua tidak hadir, panggilan ketiga tidak hadir lagi, maka dilanjutkanlah proses sidangnya untuk bukti-bukti dan saksi. Nah, nanti buktinya dibawa ke majelis hakim, kemudian nanti ada pemeriksaan saksi juga, seperti itu. Nanti ditanya identitas saksi dulu ya, nanti hubungannya apa dengan pihak pemohon ya, seperti itu. Setelah itu nanti kalau sudah dilakukan seperti itu, nanti biasanya kita minggu berikutnya atau sidang yang selanjutnya ya, sidang yang selanjutnya itu tidak ada kesimpulan, langsung putusan, karena pihak ini tidak ada, pihak termohonnya tidak ada, seperti itu. Jadi setelah itu putusan dibacakan. Nah, apabila nanti putusannya dikabulkan, maka pada saat putusan tersebut dibacakan, maka telah putus karena perceraian ya. Nah, untuk pihak termohon nanti akan diberikan relas isi putusannya. Jadi isi putusannya ini nanti dikirimkan lagi ke pihak termohon bahwasanya perkara ini sudah diputus oleh majelis hakim, seperti itu. Nah, sejak termohon menerima relas isi putusan tersebut, maka itu sudah terhitung ya untuk menunggu putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap ya, atau sudah inkrah. Nah, itu waktunya adalah 14 hari, seperti itu. Jadi setelah 14 hari maka putusan tersebut sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian setelah itu nanti kita coba koordinasi lagi dengan pihak pengadilan, tanyakan, karena putusan ini sudah inkrah, jadi kita mohon untuk dilakukan panggilan sidang ikrar talak ya. Kalau laki-laki ada ikrar talak namanya. Jadi maksudnya ex suami ya atau mantan suami mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Nah, seperti itu biasanya talak satu rajai ya, seperti itu. Setelah panggilan sidang ikrar talaknya disampaikan kepada para pihak, baik itu yang pemohon maupun termohon. Nah, walaupun termohonnya nantinya tidak hadir, maka sidang ikrar talak tersebut tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak termohon ya, atau mantan istri. Setelah itu nanti akan dipandu oleh majelis hakim untuk membacakan ikrar talaknya, seperti itu. Jadi nanti hanya mengikuti saja dan itu tidak terlalu panjang. Seperti itu. Setelah nanti ikrar talak, nanti minggu depan ya, biasanya sih 1 minggu. Biasanya 1 minggu nanti akte cerainya sudah ada atau sudah selesai. Nanti bisa ditanyakan lagi ke orang pengadilan agamanya ya, seperti itu. Jadi mungkin sudah jelas ya Bapak, tapi sebelumnya kepada Bapak Dani, ya saya sih berpesan mudah-mudahan Bapak bisa rujuk dan kumpul kembali pada istri dan anak-anak ya. Nah, itu harapan saya. Namun kalau memang sudah tidak ada lagi jalan keluar, maka jalan terbaik memang harus putus karena perceraian. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih kepada teman-teman juga kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton konten atau video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan.
mungkin memang apa namanya, inilah yang harus kami lengkapi seperti itu. Dan jika ada yang ingin bertanya, berkonsultasi ataupun berdiskusi, kami membuka ruang untuk itu ya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kami bisa semangat membuat konten-konten yang lain yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.